Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa yang sedang menonton YouTube saya ini. Ini adalah video pertama saya yang sengaja saya ingin berbagi cerita dan pengalaman bersama rekan-rekan, baik yang sudah melalui masa-masanya ataupun yang belum atau yang sedang merasakannya juga, karena saat ini juga saya sebenarnya masih belum merasakan sembuh total. Cuma saya ingin di sini berbagi cerita, sharing tentang penyakit saya yang bernama psikosomatis. Saya merasakan sakit psikosomatis itu sekitar 7 bulan yang lalu, dan saya tidak tahu kalau ini penyakit psikosomatis. Awal muasal pada saat itu di pagi hari sekitar jam 10 saya ingin mengendarai motor. Baru 20 menit dalam perjalanan, tiba-tiba di pas pisang di perapatan tersebut, perapatan jalan lampu merah, saya merasakan hal yang aneh. Seakan-akan saya itu mau meninggal di tempat. Pikiran itu nggak karu-karuan, lemas, keringat dingin, pokoknya tidak berdaya. Saya di jalan itu berdoa selalu sama Allah, sama Tuhan. Ya Allah, berikan kekuatan, tenaga, kesehatan pada diri saya agar saya bisa melanjutkan perjalanan ini. Terus saya selalu berdoa di setiap saya menunggu detik-detik lampu hijau itu. Dan pada akhirnya berapa menit kemudian lampu mulai hijau, saya menepi ke pinggir untuk beristirahat. Walaupun saya menepi ke pinggir beristirahat, penyakit tersebut seakan-akan masih menyerang saya terus. Saya telepon orang tua kalau saya mau mati sekarang. Saya telepon saudara, saya mau mati sekarang. Entah yang saya rasakan itu seakan-akan saya mau mati pada saat itu. Saya bertahan, selalu berdoa, ya Allah, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan. Saya ingin hidup ya Allah, saya ingin melanjutkan perjuangan saya karena saya masih muda. Setelah itu saya istirahat 10 menit di pinggir jalan tepat lampu merah. Saya berusaha untuk tidak membuat panik warga sekitar. Saya pura-pura duduk di jok motor. Setelah 10 menit baru saya melanjutkan perjalanan. Hanya 5 menit ada sebuah minimarket di situ. Dan di situ saya berhenti untuk beristirahat total. Kebetulan ada kursi untuk istirahat. Jadi saya merasa mendingan saya istirahat di situ. Saya untuk menahan tidak melanjutkan perjalanan saya, tujuan saya. Setelah saya di minimarket tersebut, penyakit tersebut masih belum hilang juga. Keringat dingin, pikiran itu seakan-akan kepala kelayangan, terus kepala belakang itu sakit, terus seakan-akan ya saya tidak punya tenaga, seakan-akan saya itu kayak mau mati. Selalu saya istighfar, saya zikir, kok saya seperti ini, ada apa? Waktu itu saya belum tahu. Saya pemikirannya mungkin karena saya kelelahan ataupun kecapean. Saya minta bantuan sama orang tua agar orang tua menjemput saya, dan alhamdulillah orang tua saya datang di situ nemenin saya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, orang tua sambil bawa obat sekitar 1 jam, alhamdulillah badan saya mulai membaik. Setelah itu saya bilang sama orang tua, silakan Bapak pulang saja, insya Allah saya kuat untuk balik lagi ke tempat kerja saya atau ke kantor saya. Itu sekitar jam 2 siang. Saya mulai kerasa dari lohor. Mulai sembuh-sembuh, bukan sembuh ya, mulai rada enak badan itu saya jam 2 atau setengah 3. 2 jam bapak saya, 1 jam lah, 1 jam setengah bapak saya menungguin saya di minimarket tersebut, kasih obat, kasih minum.
Setelah itu saya mulai rada membaik, terus saya balik kanan ke tempat kerja lagi saya, yaitu ke kantor. Di situ saya pun belum mengerti kalau saya itu terkena penyakit psikosomatis. Setelah itu berlalu 1 hari, 2 hari, di hari ketiga tiba-tiba saya sedang mandi di kamar mandi, seakan-akan saya kayak mau mati lagi. Bumi seakan kepala saya kelayangan seakan berputar. Seakan saya mau pingsan, mau jatuh. Saya juga nggak ngerti. Tapi saya belum ngomong sama istri saya, takut dia panik. Saya berusaha bertahan dan di situ juga saya berdoa, ya Allah berikan kekuatan dalam diri saya. Saya ingin hidup ya Allah, saya ingin panjang umurnya karena saya masih muda ya Allah. Di situ saya berusaha untuk bertahan, mandi langsung saya dipercepat. Setelah itu pas kebetulan pulang dari kerjaan, waktunya maghrib, dan saya pun harus setelah mandi itu saya sholat maghrib. Pada saat sholat maghrib pun kerasa kembali, seakan mau pingsan. Nggak karu-karuan, keringet dingin, tambah parah. Karena saking nggak kuatnya, akhirnya saya terbuka sama istri bahwa sekarang saya sedang mengalami gejala ini. Istri saya panik. Terus alhamdulillah karena saya punya tensi digital dan punya termometer untuk jaga-jaga kalau anak saya atau diri saya itu saya sakit. Jadi di rumah saya selalu siap yang namanya tensi digital atau tensi darah dan termometer. Di situ saya langsung ditensi darahnya. Ternyata tensi saya 205. Panik di situ saya. Terus akhirnya saya dibeliin obat di apotek, obat penurun darah tinggi. Minumlah saya di situ. Saya dari habis maghrib itu sampai jam 8, jam setengah 9 malam itu tensi itu turun cuman dari 205 itu cuman 171. Akhirnya di situ diputuskan untuk dibawa ke IGD. Saya dilarikan ke rumah sakit di IGD. Di IGD dicek di segala macam, terus dikasih lagi obat. Ternyata dikasih obat lagi, obat penurun darah tinggi, itu turunnya juga kecil, cuman jadi 155. Akhirnya pihak dokter yang sedang jaga di UGD memutuskan sudah kalau saya harus dirawat inap. Akhirnya saya dirawat inap selama 5 hari. Setelah 5 hari pulang, saya pun pada saat dirawat pun pernah 1 kali dada sesak, seakan-akan napas mau berhenti. Saya masih belum tahu. Saya berpikiran kalau saya itu sakit fisik. Akhirnya saya manggil dokter, manggil perawat, terus dikasih obat. Setelah itu sudah saya bertahan dan tetap saya berzikir sama Tuhan. Ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan dalam diri saya. Saya ingin sehat. Saya bertahan, mencoba untuk menenangkan diri dan alhamdulillah bisa. Dan di situ saya hilang. Nah, dalam perjalanan itu 5 hari saya dirawat, saya pulang. Setelah saya pulang, saya beraktivitas lagi. Pada saat itu yang saya keluhkan hanya fisik, lemas, darah, tekanan darah tinggi, tekanan hipertensi atau tekanan darah selalu naik turun. Dokter menjas saya bahwa saya terkena yang namanya serangan stroke infak atau stroke ringan. Pada saat itu ditangani oleh dokter saraf. Selang pulang dari rumah sakit 10 hari kemudian mulai gejala psikosomatis muncul dan saya masih belum tahu kalau itu
penyakit psikosomatis. Yang saya tahu itu adalah penyakit medis. Di situ saya tiba-tiba kok mental jadi rapuh, terus ya seperti itulah, penyakit medis dan penyakit psikosomatis kolaborasi, kelayangan, kepala pusing, mual. Di situ saya merasakan selama 2 bulan itu saya dikasih obat dari pihak dokter saraf tersebut, saya minum 1 bulan, tetap saya terapi terus minum obat yang dari dokter saraf. Kok masih terus penyakit ini yang saya rasakan itu. Biasanya kalau saya sakit 1 minggu selesai sembuh alhamdulillah. Tapi kok ini 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan masih seperti itu, tidak ada perubahan. Untuk yang kedua, akhirnya karena saya pagi hari merasa mau berangkat ke tempat kerja, setengah 7 tiba-tiba saya merasa lemas, seakan-akan kayak tidak ada tenaga sama sekali lah, lumpuh, seakan-akan lumpuh saya. Akhirnya untuk pertolongan pertama dikasihlah obat vitamin dan air teh hangat diminum. Saya istirahat di situ, tadinya mau berangkat ke kantor, akhirnya memutuskan untuk izin. Setelah saya tungguin, alhamdulillah ada reaksi baik. Dari pagi itu sampai jam 10 atau setengah 11. Tiba-tiba di atas jam 10 hampir mau duhur, penyakit saya kambuh lagi, yang namanya lemas tersebut. Saya jadi bingung, kenapa ini? Akhirnya saya dibawa lari lagi ke IGD untuk yang kedua kalinya. Di situ dokter memutuskan bahwa saya terkena penyakit dalam. Akhirnya saya dirawat inap lagi selama 5 hari lagi. Untuk yang kedua kalinya saya dirawat dalam waktu 2 kali dirawat 2 bulan itu. Di situ didiagnosa kalau saya itu terkena penyakit yang namanya dispepsia atau penyakit dalam atau lambung. Waktu itu juga saya belum tahu kalau saya itu terkena psikosomatis. Dikasih obat lah sama dokter penyakit dalam. Jadi saya di situ 2 diberikan obat saraf dan obat penyakit dalam pada saat dirawat. 5 hari saya dirawat, saya pulang juga. Sebenarnya saya pulang juga pada saat itu badan masih kurang enak. Cuman karena ngerasa saya optimis saya sembuh, mikir saya karena penyakitnya itu ya penyakit dalam. Akhirnya dokter memutuskan silakan Bapak boleh pulang, saya pulang. Setelah saya pulang, di rumah pun saya hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasa-biasa saja. Lama-kelamaan saya bawa kerja, saya bawa aktivitas, kok ini penyakit yang namanya penyakit lemas, keringet dingin, jantung berdebar-debar. Terus pada saat itu saya sudah merasakan yang aneh dalam diri saya. Akhirnya saya coba untuk 1,5 bulan dari yang dirawat itu saya dibawa lagi ke rumah sakit. Ditanganilah sama penyakit dalam dan penyakit saraf. Terus di situ akhirnya saya dimasukkan lagi ke ruang rawat inap. Untuk yang ketiga kalinya dalam waktu kurang lebih 5 bulan saya sudah 3 kali dirawat. Mulai berasa di situ ada aneh, udah 3 bulan itu pada saat saya sedang dirawat, tetangga pinggir saya itu merintih, kesakitan. Karena dia mungkin ngerasa sudah nggak kuat mungkin. Ya anaknya masih muda, nggak terlalu tua dan nggak terlalu, masih di bawah saya lah. Rintih terus. Anehnya dia ngerintih, saya seakan-akan kayak panik, kayak merasa saya itu
Nggak kuat mendengar rintihannya dia tuh. Keringat anyep saya, keringat dingin keluar, terus jantung berdebar-debar. Akhirnya saya manggil suster. Kata suster, ya udah Pak, mungkin karena berisik, Bapak saya pindahin ke ruangan yang lain. Saya dipindahin ke ruangan yang lain pada saat itu. Dan pada saat ada kunjungan dokter saraf datang, pada saat dia visit, saya cerita. Ternyata dokter saraf langsung memutuskan, oh Bapak ini terkena anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan. Kalau kayak gitu, saya nanti rekomendasikan untuk rujuk ke dokter psikiatri atau dokter kejiwaan. Di situ mulailah saya memulai dan belum memulai pengobatan secara psikiatri. Pada saat saya dirawat masih belum, saya masih ditangani dokter saraf dan dokter penyakit dalam. Setelah saya pulang, terus saya dikasih rekomendasi untuk berobat ke psikiatri di rumah sakit yang sama berdasarkan rujukan dari dokter saraf tersebut. Datanglah saya setelah 1 minggu saya pulang dari dirawat itu untuk yang ketiga kalinya itu, terus saya disuruh konsultasi dengan psikiatri. Saya cerita, ternyata dokter memvonis kalau saya itu kena anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan. Di situ selain saya belum memahami, tapi saya sudah dikasih pengertian. Mungkin atas ceritanya dokter psikiatri saya paham sekitar 30%. Oh begitu, oke dok, dikasih saya obat. Setelah saya melewati masa pengobatan itu selama saya 3 bulan itu saya dirawat 3 kali, 3,5 bulan itu saya dirawat 3 kali, pulang 1 minggu dari rumah sakit, saya langsung visit berobat. Saya rehabilitasi ke psikiatri. Saya berjalan 3 dokter pada saat itu, psikiatri, dokter saraf, dokter penyakit dalam, dan dokter psikiatri. Dalam 1 bulan itu saya berobat ke dokter 3 itu. Di dokter psikiatri saya dikasih obat 2. Obat tersebut namanya Novest, diminum pagi hari untuk menenangkan, dan Merlopam diminum di malam hari pada saat mau tidur. Fungsinya ya untuk insomnia dan biar bisa tenang dan tidur nyenyak. Saya minum di situ selama 1 minggu, 10 hari sampai 2 minggu. Kok masih kerasa, padahal saya sudah minum obat yang dikasih sama dokter psikiatri tersebut, masih berasa sampai obat habis. Akhirnya saya kontrol ulang lagi ke dokter psikiatri. Saya ceritakan bahwa dok, ini saya minum konsumsi obat ini, tapi saya untuk yang malam ini jantung saya berdebar. Akhirnya untuk pengobatan kedua dokter ngasih obat yang berbeda, diganti yang salah satunya. Setelah saya pengobatan yang kedua ke dokter psikiatri, saya ditanya juga gimana perkembangannya. Saya bilang tidak ada perubahan dok, ini malah tambah parah. Saya bilang, saya ya seperti itulah, kekuatan fisik nggak ada. Padahal saya udah dikasih obat dari dokter penyakit dalam. Ini dok saya obatnya. Mungkin ada banyak obat dari penyakit dalam, dokter penyakit dalam. Ada sekitar 6 item. Belum yang dari dokter sarafnya itu juga banyak juga. Nah, terus saya bingung, dok ini saya obat yang dari penyakit dalam, obat yang dari dokter saraf, dan dari yang dokter dikasih 2 macam. Ini gimana saya cara minumnya? Saya bingung di situ. Nah, dokter psikiatri bilang, ya
pada saat Anda berasa, misalkan Anda merasakan berdebar, minum obat untuk jantung. Pada saat Anda misalkan merasa lemas atau kelayangan, minum obat yang namanya obat beta histin untuk vertigo. Itu hanya ngasih itu dokter. Waktu itu saya untuk kedua kalinya berobat di dokter psikiatri, belum memahami 100%. Dikira saya kalau sudah berobat sembuh, karena saya seumur umur kalau sakit itu paling 1 minggu sembuh. Dan alhamdulillah saya seumur umur tidak pernah dirawat. Pernah dirawat 1 kali pada saat masih kecil, kelas 3 SD. Selebihnya dirawat yang kemarin. Dalam waktu 3,5 bulan saya dirawat 3 kali. Setelah itu ke dokter psikiatri dikasih obat. Untuk yang kedua kalinya saya cerita, dok, bahwa saya ini masih seperti ini penyakitnya, belum berubah sama sekali. Bahkan tambah aneh sekarang, dok. Saya tidak mau mendengarkan berita buruk. Contoh kecilnya, saya ada orang cerita bahwa si fulan meninggal dunia, tiba-tiba saya langsung gemetar, jantung langsung berdegup kencang, keringat dingin keluar. Padahal yang bersangkutan cerita orang lain meninggal dunia, tapi bagi saya itu seakan-akan luar biasa. Terus berhari-hari kalau misalkan saya diceritakan yang tidak enak, atau mohon maaf dalam masalah keluarga, ada istri cerita tentang masalah keuangan, itu saya langsung gemeteran, jantung berdebar. Biasanya nggak seperti itu ya, kita namanya orang suami istri. Tapi bagi saya nggak bisa. Kok tambah aneh lagi saya? Harusnya saya kan mungkin sebagai suami diskusi ya, cari solusi bersama tentang apapun itu, bukan masalah keuangan saja. Terus di jalan, dalam perjalanan saya melihat orang tabrakan, kecelakaan. Saya langsung melihat darah itu seakan-akan saya mau pingsan. Kok apalagi ini? Saya bilang. Saya akhirnya karena berdasarkan pengalaman, saya mendengarkan obrolan yang gak baik, itu langsung gemetar, keringat dingin, kepala pusing. Mendengarkan ucapan yang buruk itu pun sama. Melihat mata langsung orang kecelakaan, orang tabrakan, sama seperti itu. Kok kenapa? Akhirnya saya curhat juga sama dokter psikiatri. Dok, ini loh dok, saya seperti ini. Terus diagnosanya ditambah lagi. Yang tadi anxiety disorder, sekarang ditambah panic attack. Jadi saya punya 2 panic attack. Di situ saya bingung. Mulai saya memahami, oh berarti saya memiliki penyakit yang katakanlah sangat rawan. Karena apa? Ya, saya nggak bisa hidup, istilahnya begini, mata saya nggak boleh melihat dan kuping saya nggak boleh mendengar. Kalau pada saat saya dalam perjalanan melihat orang tabrakan, itu sudah kontan, langsung penyakit psikosomatis saya itu langsung kambuh. Ataupun kalau misalkan ada orang yang menceritakan, teman saya yang di samping sedang cerita, misalkan tentang masalah apa ya, misalkan contohnya mau ada audit misalkan, nanti mau ada audit dari inspektorat atau mau ada audit, saya dengar itu saya langsung keringat dingin. Padahal dia lagi cerita. Biasanya saya nggak seperti itu. Jadi saya di situ mulai aneh. Kok saya akhirnya nggak bisa hidup bersosialisasi? Kalau kayak gini saya harus mengurung diri. Nggak bisa berinteraksi dengan siapapun juga. Karena nanti dampaknya seperti itu. Nah itu sementara rekan-rekan pengalaman saya tentang munculnya yang namanya penyakit psikosomatis.
saya sampai detik ini juga masih dan sedang merasakannya yang namanya penyakit psikosomatis. Saya sudah 7 bulan jalan merasakan penyakit psikosomatis ini. Luar biasa sensasinya, sangat luar biasa. Semoga saya doakan kepada para penonton atau rekan-rekan semua yang menonton tayangan YouTube saya ini, saya doakan kalian semua pada sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin karena waktunya sudah malam, kebetulan ini saya bikin videonya menjelang tidur karena lagi santai, anak-anak sudah pada tidur. Mungkin sekian dulu. Nanti kalau ada waktu santai lagi, saya akan melanjutkan kisah saya tentang psikosomatis ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.